Dan malam juga ya pastinya di bagian waktu yang lain, waktu Indonesia Barat maupun waktu Indonesia Timur. Luar biasa ya, semoga masih semangat. Tadi ada mendengarkan lagu Laskar Pelangi, saya jadi berpikir semua yang hadir di sini adalah para pejuang mimpi mereka untuk melanjutkan eh, sekolah, baik itu ke jenjang magister maupun doktoral. Jadi kita harus tetap semangat ya untuk mengajar mimpi itu. Sebelum kita masuk nih Dreamers, saya mau sapa dulu. Di sini ada yang dari waktu Indonesia Barat kah? Kalau boleh tahu dari mana saja? Lalu kemudian waktu Indonesia Timur juga dari mana saja? Kalau yang waktu Indonesia Timur, terima kasih ya di sana sudah jam 9 dan masih mau semangat untuk ikut mini kelas kita malam hari ini. Boleh di ruang chat diketik, oh dari Ambon hadir, Jogja juga ada, halo, salam kenal. Oh, ada yang dari Lombok, halo. Oke, semua. Terima kasih sudah mau mengikuti MAT, mini kelas TBS kita untuk minggu ini. Terima semua. Oh, ada yang dari Papua. Wah, luar biasa ya kakak. Semangat selalu. Dreamer semua. Hari ini kita tentang penalaran kuantitatif. Jadi kalau Dreamer semua lihat Instagram Mimpi Anak Timur itu ada bagian-bagian dari tes bakat skolastik. Nah, ini kita masuk ke bagian keduanya, penalaran kuantitatif. Jadi, ayo kumpulkan moodnya yang happy, lalu kemudian kumpulkan semangatnya, kita akan masuk ke acara yang paling kita tunggu-tunggu nanti, kita belajar bersama. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat berbuka puasa juga untuk Dreamers yang Muslim. Eh, Mungkin ada yang sementara berbuka sambil mengikuti mini kelas, semangat selalu puasanya. Untuk Dreamers yang non-Muslim juga selalu semangat ya belajarnya. Oke, kita langsung saja. Kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan terima kasih kepada ketiga media partner kita yang mau bersama kita pada kegiatan kita hari ini. Yang logo paling kiri itu kuliah matematika. Ini adalah komunitas pembelajaran matematika inovatif yang berkomitmen untuk mendukung pelajar dan profesional dalam memahami konsep matematika secara praktis dan aplikatif. Jadi, kalau mau kepo tentang kuliah matematika, langsung ke Instagramnya saja. Lalu yang kedua itu AC Academic Center. Itu merupakan lembaga yang berfokus pada Human Resource Development dengan beberapa kegiatan dan kelas persiapan beasiswa. Jadi yang mau kepo tentang TOEFL dan IELTS bisa ke Instagramnya Academic Center. Lalu yang ketiga itu ada mentor sebaya. Mentor sebaya ini merupakan inisiasi peer mentoring yang melibatkan mentor dan menti yang sebaya dari rentang usia kaum muda. Jadi mungkin bisa dipantau di media sosial mentor sebaya juga. Ya, itu untuk media partner kita. Kemudian kita lanjut, saya tentunya akan memperkenalkan diri karena saya akan menemani kelas kita pada hari ini sampai selesai. Nama saya Aprilia Karunia, saya dari Divisi Event Management, Komunitas Mimpi Anak Timur. Oke, selanjutnya kita persilahkan eh, Kakak Diana Manehat selaku PIC, penanggung jawab untuk kegiatan kita pada minggu ini, untuk kemudian memberikan sedikit motivasi kepada dreamer semua dan juga sedikit sambutan agar dreamer semua bisa tahu gambaran kegiatan kita dan tetap semangat belajar. Waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan Kakak Cantik, Kak Diana. Selamat malam Kak Rili, selamat malam Dreamer sekalian. Perkenalkan nama saya Diana Manehat. Pada malam hari ini saya bertanggung jawab untuk menghandle kegiatan mini kelas TBS khususnya di bidang penalaran kuantitatif. Jadi kegiatan mini kelas ini merupakan rangkaian dari eh,
komunitas Mimpi Anak Timur, di mana kami mengadakan kegiatan mini kelas dengan tujuan untuk membantu Dreamers sekalian dalam mempersiapkan tes bakat skolastik. Kegiatan mini kelas pada malam hari ini merupakan kegiatan mini kelas yang keempat, karena pada minggu lalu kita sudah melakukan 3 kali kelas dan pada malam hari ini merupakan kelas pertama di bidang subbagian penalaran kuantitatif khususnya di deret angka. Kami berharap dengan adanya kegiatan mini kelas ini dapat membantu Dreamers sekalian dimanapun berada dalam menghadapi TBS nanti. Sudah hadir bersama kita juga narasumber yang tidak diragukan lagi ya kemampuannya. Kiranya teman-teman bisa mengikuti kelas ini dengan baik dan bisa menghadapi TBS dengan maksimal. Kayak semangat belajar Dreamers sekalian. Oke, terima kasih Kak Diana untuk sedikit opening speech-nya. Semoga bisa membakar semangat dreamer semua yang hadir dari waktu Indonesia Barat sampai waktu Indonesia Timur. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti kita, Dreamer saya sedikit memberikan gambaran tata tertib bahwa kita itu ada tata tertib. Yang pertama, peserta wajib tampilkan nama sesuai format. Contohnya peserta bunga kupang. Seperti itu. Lalu, selama acara berlangsung, peserta diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang disiapkan tim MAT. Kalau bisa dan dalam kondisi yang baik, kami harapkan untuk melakukan poin kedua ini sebagai basic tata krama kita dalam ruang virtual ini dan bisa membuat kita lebih prepare dalam belajar kita malam hari ini ya, Dreamer semua. Lalu yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Jadi kalau bisa mikrofonnya itu dimatikan supaya tidak perlu bising. Jadi kita sementara pusing dengan matematika, tiba-tiba ada suara lain yang muncul. Itu luar biasa ya, mengganggunya. Jadi kalau bisa dinonaktifkan. Lalu kemudian yang poin keempat, peserta wajib mengikuti acara sampai selesai dengan tertib dan sopan. Seperti itu ya, Dreamers, tata tertibnya. Kalau bisa, kita mengikuti tata tertib ini supaya kelas kita berjalan dengan baik. Selanjutnya, sebagai umat beriman, kita awali kegiatan kita dengan doa. Saya memimpin doa ini. Marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai untuk segala yang didoakan. Amin. Oke, sekarang kita foto bersama dulu ya, Dreamers. Silahkan kita aktifkan kameranya dan pakai virtual background yang dikirimkan supaya tim bisa membantu untuk kita mulai dokumentasi. Silahkan, tim mungkin bisa bantu. Saya bantu pandu ya. Untuk dreamer semua yang ada di bagian pertama, kita ada 4 bagian ini. Untuk dreamer semua yang ada di bagian pertama, senyumnya silahkan. 1, 2, 3. Oke. Yang di bagian kedua, yang di bagian kedua kosong ya. Tidak ada yang mengaktifkan kameranya. Luar biasa, tidak apa. Silahkan, mungkin didokumentasikan. 1, 2, 3. Di bagian ketiga juga kosong, tidak ada yang mengaktifkan kameranya. Baiklah, semoga meskipun kamera tidak aktif, tapi tetap bisa mengikuti ya. 1, 2, 3. Oke, bagian keempat sekarang. Mungkin saya hitung ya. 1. Baiklah. Jadi, yang mengaktifkan kamera, saya harap tetap bisa mengikuti kelas ini dengan baik ya. Dan mengerti apa yang disampaikan. Oke, tanpa memperpanjang waktu, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu pemaparan materi. Kita perkenalkan dulu narasumber kita pada malam hari ini. Ada Kak Aljufri Haju. Kakak
Jufri ada bersama kita di sini. Halo kakak. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam Kak Jufri. Oke, saya sedikit perkenalkan Kak Jufri ini. Kakak ini award di LPDP. Kakak Jufri ini sekarang mahasiswa aktif, mahasiswa doktor ya, di ITB, di bagian di jurusan fisika. Ya, Dokter Candidate of Physics, Bandung Institute of Technology. Jadi nanti Kakak Jufri akan memperkenalkan diri pada saat pemaparan materi, tapi sebelumnya Kakak eh, sekarang di mana? Apa kabarnya? Baikkah Kakak? Alhamdulillah baik semuanya. Kabar insya Allah ya, semua yang join di sini bakal jadi awardee 2025. Amin. Amin. Aduh, doa ini harus diaminkan oleh semua yang ada di sini ya Kakak. Kakak sekarang di Bandung atau sementara di mana? Liburan kah? Atau? Iya, di Bandung belum libur. Libur mulai Oh, minggu depan. oh, oke Kakak. Terima kasih Kak Jufri. Sedikit perkenalannya, mungkin saya langsung kasih saja ke Kakak eh, screen time-nya. Kakak silahkan memaparkan materi dan juga sedikit perkenalan. Baik. Waktu dan tempat saya berikan Kakak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator Kak Rili ya. Saya izin screen layar ya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Saya manggilnya teman-teman aja ya, adik-adik. Iya, Karena boleh Kakak, senyamannya karena saja. kita seumuran nih semuanya. Nah, jadi saya ya alhamdulillah masih dikasih kepercayaan dari Mimpi Anak Timur untuk membawakan materi terkait deret angka. Saya udah diperkenalkan, saya biasa panggil aja nama saya Jufri atau Juju ya. Juju itu Jufri Aju gitu. Biar lebih enjoy. Jadi kita ini santai aja ya, kelas santai gitu. Saya dari saya award di PK 2000 PK 238 Pena Katulistiwa. Kemarin keterima LPDP tahun kemarin di batch 1. Oke, udah diperkenalkan tadi. Nah, mungkin kita masuk aja ya ke materinya. Nah, pertama nih apa tuh deret angka? Nah, sebenarnya deret kalau di matematika ya, karena saya bukan orang matematika, matematika itu saya gunakan di fisika hanya sifat-sifatnya aja. Nah, sepengetahuan saya, kalau misalkan saya salah ya, matematika deret itu ada deret aritmatika sama deret geometri. Namun yang ada di LPDP nanti deret deret angka tuh yang dimaksud dari LPDP tuh mereka hanya bagian pola-pola aja. Kebanyakan deret angka tuh hanya mencari pola aja. Nah, jadi deret angka untuk bagian LPDP itu dia merupakan urutan angka yang memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, di sini saya highlight pola atau aturan. Jadi di sini teman-teman eh, calon awardee ya, insya Allah. Jadi awardee. Ini hanya ketika mengerjakan soal-soal deret angka tuh kita hanya mencari pola atau aturan-aturannya gitu. Misalkan, bentar. Nah, jadi tujuannya ini kita itu mengidentifikasi pola atau memprediksi angka selanjutnya dalam urutan tertentu. Kalau teman-teman di sini atau ya teman-teman di sini udah pernah ujian atau mengikuti tes Bapenas itu paling udah familiar lah pada soal ini. Dan saya yakin untuk soal pola pola deret-deret angka di sini nggak terlalu sulit sih ketimbang kita ngerjain
deret angka yang di Bappenas gitu. Nah, teman-teman perlu ketahui ada beberapa jenis pola angka yang bakal kita cari di LPDP yang kebanyakan keluar gitu. Yang pertama yaitu pola dasar. Di mana pola dasar ini pola yang paling sederhana yang harus teman-teman kuasai karena ini menjadi dasar untuk memahami pola-pola berikutnya. Jadi misalkan contoh pola dasar itu ada di antaranya ada pola bilangan ganjil, bilangan genap, pola bilangan berpangkat, bahkan pola bilangan caca, bilangan prima itu harus teman-teman atau kakak-kakak kuasai gitu. Dan yang itu menjadi dasar untuk kita mendapatkan pola-pola berikutnya. Nah, misalkan nih di sini dikasih contoh ya. Bentar. Misalkan nih eh, ada poin dari satu, ntar aku nyalain ini aja ya. Hah, mana-mana? Nah, di sini ada poin misalkan satu, 2, 4, 8, 16, 30, 60. Nah, di sini kita mencari polanya seperti apa. Nah, di sini kita masuk di pola pola dasar seperti ini. 90. Jadi dari satu ke dua dikalikan dua, dua ke empat dikalikan dua, pokoknya polanya hanya kali dua. Jadi polanya pola dasar yaitu masih pola konstan gitu. 120. Kak, bukannya 16 kali 2 itu 32 ya? Oh iya, betul. Oh sorry sorry, ini salah ya. Ya, salah masukin angka sorry sorry. Harusnya dia 32 karena polanya ini memang hanya pola dua. Karena kan di sini yang penting teman-teman ini udah paham itu tadi siapa yang nyangga ya? Berarti dia udah paham banget. Nah, di sini kan macam-macam pola genap pola dasar tuh dia bilangan ganjil, bilangan genap, pola bilangan berpangkat, pokoknya perkalian, operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan tuh masuk di sini di pola dasar. Nah, itu menjadi salah satu pola yang akan teman-teman cari. Bagus tadi itu udah dikoreksi. Berarti di sini kita kita tahu pola di sini yaitu kali dua semua. Ya harusnya di sini 16, 32, kemudian di sini 64 ya. Sorry, salah masukkan angka. Oke, terima kasih. Siapa tadi ya? Udah mengkoreksinya. Sepertinya Kak Fabio. Kak Fabio kalau saya tidak salah lihat tadi. Oh iya. Mantap berarti Kak Fabio udah terbiasa kayaknya untuk mencari pola dasar pola dasar. Oke, kita next yang kedua ada pola Fibonacci, di mana pola ini merupakan angka selanjutnya diperoleh dari hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi misalkan nih, 2, 4, 6, 10. Nah, coba dari pernyataan ini ada yang bisa mengetahui untuk pola selanjutnya angka berapa? 16 Kak. Oke, jadi itu kan. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi bahwa hasilnya merupakan hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi misalkan nih, untuk deret ketiga nilainya 4 itu dua angka yang dijumlahkan sebelumnya. Jadi 2 ditambah 2 4. 4 ditambah 2 6. 6 ditambah 4 10 dan 10 berarti hasilnya 10 ditambah 16. Nih, jadi seperti ini. Jadi ini masih yang paling mudah ya. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan dulu. Belum ada ya. Next, Kak.
easy lah ya. Oke, nah selanjutnya pola loncat. Nah, pola loncat ini merupakan pola di mana dalam satu barisan itu terdapat 2 sampai 3 pola yang berurutan. Jadi artinya pola loncat itu bisa misalkan kita dari sini langsung loncat ke sini, bisa dari suku pertama kita loncat ke suku ketiga, tiga ke lima, lima ke tujuh, tujuh ke sembilan, dan untuk berlaku juga untuk bilangan genap. Jadi misalkan dari suku kedua loncat ke suku keempat dan lain sebagainya. Nah, untuk pola loncat ini teman-teman, ini nggak menentu hanya loncat satu aja ya. Jadi mungkin dia bisa loncat dua. Jadi ini kalau misalkan dia loncat dua pertama, berarti polanya harus loncat dua sampai terakhir gitu. Kalau loncat satu dari pertama, polanya harus harus loncat satu juga gitu. Karena di sini kita bermain untuk mencari pola atau aturan dalam angka yang dalam deret yang diberikan. Nah, ini mungkin teman-teman bisa 192, Kak. 192 polanya seperti apa? Pola loncat ya. Pola loncat. Nah, jadi yang dibawa nih dia loncat satu, jadi sini dibagi tiga, sini dibagi tiga, ini dibagi tiga, sepertiga bagi tiga sepersembilan. Nah, karena kalau misalkan kita loncat lagi ke sini kan harusnya di sebelah sini kan, bukan di sini jawabannya. Yes. Intinya kita mulai dari suku genap, dari suku kedua. Nah, kita cari pola lagi, misalkan dari 3 ke 24 berapa? Harus dikali 8. Nah, habis itu dari 24 ke 96 berarti berapa kali 24 hasilnya 96. Jadi 4. Terus di sini dari 96 ke 192 itu berapa kali 2. Nah, jadi teman-teman ini bisa bisa menarik kesimpulan untuk menjawab di sini. Lihat pola yang ada di sini tercipta gimana. Berarti ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini dibagi 2. Nah, jadi otomatis jawaban yang ke sini ini harus kita bagi 2 dulu. Jadi kali 2 ini kita bagi 2 berarti harus dikalikan 1 sehingganya hasilnya 192. Oke ya, terlalu izin nih. Nah, kalau sebenarnya banyak-banyak pola sih, cuma ini saya merangkum yang sering banyak keluar di LPDP hanya seperti ini. Mungkin ada pola kombinasi, ada namanya pola kombinasi itu kombinasi antara pola loncat sama pola-pola dasar atau eh, pola yang kedua tadi, Fibonacci. Jadi tinggal dikombinasikan. Oke. Nah, kalau dari saya tips dan trik cepat kalau saya biasa menjawab tuh, yang pertama tuh saya hanya mengidentifikasi apakah ini dia berurutan menjawabnya misalkan dari satu, kedua, ketiga dan lain sebagainya atau pola loncat atau dikombinasi. Jadi berurutan satu dua terus loncat, satu dua terus loncat gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus mengidentifikasi apakah ini berurutan atau loncat gitu atau bahkan kombinasi. Nah, yang kedua, cek polanya masuk pola apa. Dia penjumlahan, perkalian, pembagian, atau pangkat gitu. Oke, nah yang terakhir nih yang paling Kak Jufri sering lakukan yaitu banyak latihan gitu. Karena itu kunci. Semakin kita sering mengerjakan soal-soal yang ada, yang kita jumpai pasti akan semakin cepat menemukan pola-pola yang akan kita cari. Dan saya percaya ke Kak Jupri bahwa deret angka yang ada di LPDP itu sangat mudah didapatkan. Nah, mungkin di sini kita bakal ada 9 soal. Dari soal Kak Jupri bagi dalam tiga level, level mudah, level sedang, dan level sulit. Nah, mungkin kita kan masih banyak waktu nih. Jadi kita jawab satu-satu ya.
Jadi Kak Jupri kasih soal dulu, mungkin ada yang bisa menjawab. Kakak perlu timer kah Oh, untuk boleh, boleh, boleh. eh, Jadi kita pakai timer ya untuk per soal. berapa lama kakak? Satu soal 1 menit gimana? Melatih aja. Tapi karena ini masih masih latihan ya boleh 2 menit lah. Atau 1 menit, 1,5 menit gitu. Satu Satu setengah. menit, satu Ya, menit saja kakak atau 1 menit 50 detik? 1 menit 30 detik aja nggak apa-apa. 30 detik, oke. Nanti di soal kedua kakak, soalnya kayaknya banyak yang sudah jawab. Ini jawabannya D. Oke, polanya apa? Pola apa dia? Coba identifikasi dia masuk pola apa. Ada yang bisa bantu? Dikali 5, oke. Mantap, berarti bisa ya semuanya dikali 5. Yes. Ini pola apa sebenarnya? Kombinasi kak. Kombinasi. Kombin. Kombinasi Jadi kak. dari sini ke sini, enggak, bentar. Saya tuh mau nulis. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Uh, dari sini ke sini. Waduh, duh, 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 duh. Dari sini ke sini aduh, aduh, aduh. Hmm, 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 hmm. Bentar ya guys, bentar, sorry. Pointer. Oke. Dari sini ke sini dari sini ke sini kali 5. Di sini Yes. ke sini kita pakai untuk yang berurutan dulu. Ini kali 5, sini kurang 10, habis ini kali 5, ini kurang 10. Otomatis di sini harus jawabannya kali kali 5. Berarti 15 kali 5 hasilnya 75. Yes. Oke, jadi kalau misalkan di LPDP nanti kalau ada dua yang kosong, otomatis di sini jawabannya berapa? Kak, sorry, sorry. Boleh bertanya, Kak? Iya, 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 boleh. Kak, itu tadi eh, aku nyari polanya itu Hmm. pakai pola bertingkat, dapatnya 45. Itu bagaimana caranya bisa bedakan itu? Bedakan Mencari jawabannya. gimana? Bertingkat ya, Iya, pola tingkat. iya, pola bertingkat itu dari 3 ke 5 itu tambah 10. 3 ke 5 tambah 10 3 ke 15, 3 ke 15. tambah Eh, 3 ke 3 ke 15, 15 3 ke 15 tambah 12 berarti dong. tambah 12. Tambah 12 kurang. Tambah 12 berarti kurang 10. Oh Terus iya, iya, benar, benar, Kak. Benar, Kak. 3 kan? Benar. Salah, keliru aku. Oke, it's okay. Nah, mungkin soal kedua Kak, siap-siap timernya. Oke, teman-teman, Oke tiga kakak. tiga dua satu.
D 1,4 tuh ada yang jawab. D 1,4. Oke. Termasuk pola apa dia? Digunakan pola apa? 30 detik lagi. Oke, oke, oke. Loncat. Loncat berapa dia? Lompat satu. Oke. Satu. Mantap kayaknya udah bisa nih ke sini. Waktunya habis, Kak. Oke. Nah, harusnya ini loncat sini ya. Berarti kita dari yang genap. 2 plus 6 plus 0,4 plus 0,4 berarti di sini harusnya plus 0,4. Kalau di atas, kalau yang ganjil untuk suku ganjil dia ditambah dengan 0,2, 0,2, 0,2 harusnya di sini 1,1. Kalau di sini karena dia masuknya di yang kita cari yang di sini, sehingganya kita tambahin aja 0,4 karena polanya 0,2 ditambah 0,4, 0,6. 0,6 tambah 0,4 hasilnya 1 dan hasil yang dicari 1,4. Masih easy. Oke, untuk soal yang ketiga, Kak, timernya Oke. 3, 2, 1. Wah, pada jago-jago nih. Ines, Kasih, Arni, Valensi, Evelyn. Dia polanya pola apa? Pola lompat, lompat, lompat satu dikalikan berapa? Kali dua. Eh, di sini, ke sini gitu. Sini, harusnya ke sini. Jadi sini kali 2, ini harusnya kali 2, berarti ini 16. Oke. Ini 2 dikali, yang di bawah dikali 4. Oke, kali 4 sama kali 2. Jadi Iya. suku yang ganjil dikalikan 4, suku yang genap dikalikan dengan 2. Oke, jadi udah benar semua untuk yang level easy. Nah, sekarang kita masuk ke 3 soal untuk level medium. Aduh, sorry. Itu udah nggak apa-apa. Yang di atas saja dulu. Ken, yang di atas boleh di timer aja, Kak. Oke, dimulai 1, 2, 3.
Udah dapat teman-teman? Bisa di kolom chat ya. Nomor 5A. Nomor 5A. Kenapa A? Ya, jadi kita rampungkan aja 3 menit aja. 1 menit kan 3 soal, jadi 3 menit aja Kak. Oke, siap, Kak. 4C, 4B, 6B. Ada yang DDA, ada yang DDB. DDB. Nah, nanti kita lihat ya. Tujuh satu. Ah, beda-beda ya, Kakak. Jadi Ternyata setelah 3 menit baru kita coba ya, kita cari. DDB, ada yang DDB. 5B. 40 detik lagi, Kakak. Ada ADA. Udah berapa detik lagi Kak waktunya? 30 detik lagi. Oke guys. DDB. Ada ADA. Oh, ada yang DDB. Oke, DDB. Oke, DDB. waktunya selesai, Kakak. Waktu habis. Kita coba bahas ya. Nah, yang pertama nih, polanya kita cari ini ke sini. Ini ke sini. Ini yang paling 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 mudah sekali kita lihat polanya ya. Dari pola dari suku pertama ke suku ketiga, tiga ke lima, lima ke tujuh tuh dikurangi 10 semua. Jadi minus 10, 61, 71, 61, 51, 41. Jadi kalau misalkan harus ada jawaban di sini lagi, berarti jawabannya harus jadi 31. Nah, kita cari nih pola yang kedua, pola yang loncat lagi. Dikalikan 4. Ini ini 4, ini 16, ini 36. Sebenarnya kalau teman-teman tahu pangkat, harusnya pangkat ini. Ini 2 di pangkat 2 hasilnya 4. 4. 4 di pangkat 4 hasilnya. Jadi ini 2 pangkat 2. Ini 4. Ini tambah 2 lagi. 6 pangkat 2. Ini berarti harusnya 8 pangkat 2. Jadi polanya itu dia pola pangkat, tapi di sini harus bertambah 2. Setelah harus loncat, dia harus ditambahin 2. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Dia naik ke pola sini, jadi dia ditambahkan 2 lagi, tapi dipangkatkan 2 lagi. Selanjutnya naik pola lagi, harus kita tambahin 2 dulu, baru kita pangkatkan 2. Selanjutnya untuk pola selanjutnya seperti itu. Jadi yang jawabannya D udah benar yang tadi. Saya bingung yang tadi dapat pola 81 ya.
agak keliru. Tapi menurut saya ya udah tahu cara polanya. Mungkin masih kurangnya nggak mikir dari sini ke sini dia ditambah berapa, sini ke sini kita tambah berapa, dan seharusnya sini tambah berapa. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua. Ini polanya pola apa? Kalau teman-teman lihat. Pola loncat apa gimana? Coba tulis di komentar. Pola loncat, pola loncat. Oke. Loncat semua ya. Bertingkat. Nah, ada yang bertingkat, ada loncat. Yang loncat tuh jawabannya apa? Yang bertingkat tuh jawabannya berapa gitu. Coba teman-teman kalau mengerjakan tuh kan kita ada polanya, pola tambah-tambah tuh. Jadi kita kan ada tiga yang tadi Kak Jupri itu bilangin. Ada yang berurutan, ada yang loncat, dan ada yang kombinasi. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, kita urutkan dulu. Sini ke sini berarti tambah berapa? 3, Tambah 0,3. Sini ke sini ditambah berapa? 0,5. 5, Sini ke sini tambah berapa? 0,7. ya 0,7 ke sini 0,9. 0,9. Berarti di sini harus tambah berapa? 0,11. 1,1. 1,1. Jadi 2,6 tambah 1,1 3,7. 7. seperti itu. Nah, teman-teman biar lebih mudah, karena ini kan polanya sebenarnya kalau pusing kita buat, wah ini 0,0 ditambah 0, berapa ya, tambah 0, berapa ya. Nah, harusnya kita udah buat aja, buat sendiri aja. Oh, di sini harusnya 0,2. Kalau di sini saya kalikan 10 semua, gimana? Kayaknya lebih mudah, ding. Jadi ini kan bisa jadi 2, jadi 5, jadi 1, jadi 17, jadi 26. 6. Ya kan? Jadi biar lebih mudah, oh ke sini 3, ke sini, di sini, ini 10, sorry. Ini 5, Ya, ini 7, ini 9. Otomatis di sini 11 ya. Sehingga 11. dia 37. Nah, tinggal kita bagi 10 lagi. Jadi 3,7. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat soal pecahan, entah itu pecahan atau bilangan campuran tuh kita harus mengubahnya menjadi bilangan bulat positif. Entah dia ganjil ataupun genap. Biar mempermudah teman-teman aja. Oke, Kak. Oke, nah yang terakhir jawabannya berapa teman-teman? Ada yang jawaban B, ada yang 625, 625. Oh, A. Ada yang jawaban A, ada yang B, 2525, B, B, B. Oke. Polanya kayak kayak pola yang pertama, kayak pola yang di atas nih. Jadi 4, 22, 9, 33, 16, 16. 44. Terus. Jadi di sini 2, pangkat 2, sini ke sini kita tambah 11, sini ke sini, nah, di sini kita tambah 11 juga. Nah, ini kita pangkatkan 2 yang di atas.
kemudian ini 3 pangkat 2, ini empat Iya. pangkat 2. Berarti jawabannya di sini harus 5 pangkat 2. Iya. Nah, 5 pangkat 2 hasilnya 25. 5. Nah, tadi tuh saya baca ada yang dapat 23. Itu dapat di mana? Ada yang dapat C nih, Mas Yanto. Kak Yanto. Dapat C, 27. Ada salah coret itu Kak. Harusnya 25. Ya, 25 ya guys. Nah, mungkin sampai sini masih yang level medium nih ada yang mau bertanya nggak? Karena habis ini level yang ekstra, yang udah hard. Next Kak. Oke, next ya. Oh, nggak bisa di next. Nggak bisa di next. Ah, kita hapus dulu semua. Nah, kasih waktu yang hard mau minta berapa menit? 5 menit. 3 menit juga dong. Karena di LPDP ya nggak nambah-nambah waktu. Oke kakak, dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Yang benar ketiga-tiga hard dapat dana 20.000 saya kirimkan malam ini. Serius kakak? Beneran. Tapi harus, Wah, harus di timer 3 menit tuh. oke. Satu orang Wah, tercepat ya. Dreamers. Semangat, semangat, semangat. Satu menit lagi. Semangat, Dreamers. Dapat dana. Ayo, ayo, ayo. 8B. Saki 8B. Oh, dulu nomor 8 ya, Saki. Oke. Maaf, 8C 3,5. Oke. Oke, Kak Saki dari Medan nomor 8C. Dikunci jawabannya. Yang lain, ayo. Ayo, Dreamers. 40 detik lagi. Wah, wah, wah. Mental-mental pejuang ini. Luar Ayo, biasa. 7E. 30 detik lagi. Dakdikduk. 7E. Oke. 7. Banyak yang sudah jawab 7. Oh, ECC. iya. Oke, satu orang ya udah jawab lengkap. ECC, kunci. ECC satu orang. Oke, peserta Sera dari NTT Seralin. Seralin.
Oke, time's up. Waktunya habis. Oke, 30 detik untuk nulis jawaban semua. Siapa tahu Kak yang dari NDT salah ya. Oke, satu ada yang acak tuh. ACA, oke. ECC. Oke. Oke, kita buktikan ya. Polanya ini adalah pola lompat sisinya. Jadi dari sini loncat ke sini, loncat ke sini, loncat ke sini, loncat ke sini, loncat ke sini. Bentar. Sini, sini, sini. Sini, sini. Oke, gitu. Nah, selanjutnya ini juga loncat. Sini, tak, tak. Oh, 19. Nah, di sini yang di atas dulu ya, kita lihat untuk yang bilangan ganjil. Berarti ini awalnya, oke ini awalnya dia plus, Dikalikan pola yang di atas dengan sedang tahu nggak? Pola untuk yang ganjil. 2 ditambah 3, 5, 5 dikali 3, 15, ditambah 3, 18, 18 dikali 3, Tambah 54. 3 kali 3 deh. Oke, jadi pola Tambah 3 untuk kali 3 ganjil, ditulang-tulang, Kak. pola ganjil ya, pola ganjil dulu. Pola ganjil itu dia plus 3, aku nggak plus 3 sama kali 3. Kali 3, iya. Oke, jadi hasilnya di sini dapat 57. 5. Terus yang di bawah dia polanya seperti apa? Yang di bawah berarti yang ini. Yang dari ya oke. Dari Dikali kali 3, 3 dikurang 2. 2. Jadi polanya ini. Jadi ini kali 3, 3 kali 3 9. Habis ketika dikali 9, kita kurangi 2, 9 kurang 2, hasilnya 7. Habis itu kita kali 3 lagi, hasilnya 21. Habis itu kita 21. kurang 2 lagi, 21 kurang 2 berarti 19. Nah, otomatis di sini selanjutnya 19 dikali dengan 3. 3. Nya 57. Oke, jadi yang jawaban nomor pertama, yang nomor 7 adalah 7. Oke, si Sherlyn masih benar. Kemudian Yurida juga masih benar. Oke, nah kita coba lagi yang kedua. Ini polanya seperti apa? Dari sini kita loncat. Sini loncat ke sini. Bentar, kita hapus dulu ya. Dua kali 6. Dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Kemudian dari 0,4 ke 0,8 ke 1,6 ke berapa gitu.
Nah, yang untuk pola ganjil, dia polanya seperti apa? Pola ganjil, coba lihat. Dari 0,2 ke 1,2. Polanya seperti apa, guys? Ya, dan jawabannya X kali. Bentar aku baca komen dulu. Aca, aca, aca. Oke, Christian, coba ditulis. Coba pakai cara mudah. Jadi 2, 4, 12, 8, 3, 16, 3. Ini 3 atau 4, 30. 30, Oke, ini 160. 160, Ini sama 60. Coba cari polanya. Coba kita cari pola berurutan dulu. Ini berarti tambah 2. Ini berarti ditambah dengan 8. Ini ditambah dengan 4. Ini ditambah dengan 22. Ini ditambah dengan 100. Ini harus ditambah dengan 30. 100. Kalau ini terlalu ribet ya polanya kalau berurutan. Nah, coba kita buktikan, kita tambahin. Kita loncat sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Ini jadi berapa? Kalau misalkan kita tambah 10, ini berarti ditambah dengan 18. Ini ditambah dengan 30. Masuk nggak? Dapat pola nggak? Dapat nggak? Masih dapat nggak, Kak? Teman-teman? Coba si siapa yang tadi yang pertama? Seralin. Polanya seperti apa? Jawabannya C. Seralin. Mana Seralin? Coba di komen. Komen. Hmm, Kak, kulihat angka ganjilnya aja, jadi buat polanya di situ. Oke, berarti polanya di pola ganjil. Ah, angka genap. Bah, hapus dulu semua ya. Pola genap. Atau gini teman-teman, biar kalian lebih efisien, kalau misalkan teman-teman mau buat pola loncat, kita langsung misalkan nih, berarti dari sini langsung ke sini, langsung ke sini, langsung ke sini. Kalau misalkan kita cari yang di sini ya, kalau misalkan kita genap lompat 1, otomatis yang di atas seperti itu ya.
Jadi dia lihat yang ini berarti tinggal dikali apa dibagi? Kali sih kakak kayaknya. Kali dua. Sini juga kali dua. Dikali kata-kata Resya. Oke, jadi di sini kali dua juga. 3,2. Kalau yang di atas emang ada yang tahu nggak kalau yang pola di atas? Nggak. 2, 1,2. 12. 3. Oke. Katanya yang di atas gak dipikir. Oke, yang di atas nggak berpola ya, guys. Oke, kalau dia ya di atas nggak berpola. Jadi kita fokus langsung ke sini ya, langsung ke pertanyaannya. Yes. Jadi kita kan intinya di sini mencari pola. Jadi pola di sini yang kalian dapat berarti polanya dikali dua semua. Ya. Pola loncat tapi dikalikan dua. Ini ada yang nulis plus 1 plus 0,8 plus 0,6 plus 0,4. Oke. Plus 1, iya benar, plus 1. Terus plus 0,8. Oke, 3. Harusnya dari 3 sini ke 6. Kalau tambah 0,4. 3 ditambah 0,4 hasilnya berapa? 3,4. 1,8. 1,8 tambah 0,8, 3. 3 ditambah 0,6, 3,6 dong. Enggak. Yang di atas enggak berpola emang. Nya dia udah benar ya, jawabannya 3,2. Oke, jadi yang udah Sherlyn udah masih benar dua ya. Nah, kita lihat yang terakhir. Atau mungkin ada pertanyaan dulu nggak di soal nomor 2? Dari Martin 0,2 ke 0,1 di situ plus 1. Sedangkan 0,4 ke 0,8 di situ kali 2. Jadi polanya pola campur gitu. Jadi guys, kebanyakan teman-teman ini lagi nyari pola di atas nih pola apa, pola apa. Nah, kalian teman-teman di sini fokus untuk mencari yang kosong. Nah, kalau misalkan kita pakai berurutan, bisa aja sampai dapat yang di sini, dapat Itu yang kosong ya. Nah, itu tapi kayaknya kakak ya, ya. itu kayaknya 01 ke 1,2 itu ditambah satu. Terus Oke. bisa nggak ya? Ini Saya kayaknya tambah saat ini tambah satu, iya benar, 1,2. Terus, 1,2. Sabar kak, salah pikirnya tadi. Satu aja. oke. Kayaknya macam kayak penasaran kalau tidak sampai terpecahkan itu. Oh ya udah mau dipecahkan gitu ya. Boleh. Bagus. Terus dari 1,2 ke 3 berarti otomatis ada 1,8 bukan 0,8 harusnya ya. Ya. Jadi di sini satu tambah satu ditambah dengan 1,8 ditambah dengan ini kan 1,8 harusnya dia ke 6 ditambah dengan 3 karena 3 ditambah dengan 3 hasilnya 6 ya kan harusnya kan. Nah di sini polanya seperti apa?
Ini ada komentar itu memang nggak ada pola. Iya, tuh nggak usah dipikir. Jadi kita Lupakan. fokus ke pertanyaan aja. Oke, Kakak. Dilanjut saja. Boleh Oke, jadi PR untuk bersama. oke. Nanti kalau misalkan ada yang dapat polanya, nanti chat aja Kak Jupri ada di grup. Oke, selanjutnya yang terakhir. Ini si ada jawaban mana jawaban yang terakhir nih rata-rata jawab apa coba? Kak ada cara bagaimana kita bisa tahu kalau itu nggak berpola. Nah, caranya kita nggak tahu, sorry ya, belum lanjut ke tiga. Kita tahu tuh kan di sini kita melihat kita udah buat pola sedemikian rupa, kita buat pola di bawah, dapat hasil ini berpola. Jadi polanya dikali dua semua. Sebenarnya kalau misalkan ini polanya konstan, bisa aja dia berpola. Tapi di sini nggak masuk karena di sini ke sini dia bedanya 0,8 ya. Kalau dia ke sini dia harusnya bedanya 1,2. Aduh. Berarti kalau dia ke sini harusnya kalau di sini kalau melihat di sini pola bertingkatnya berarti beda selisihnya 0,4 ya. Otomatis di sini harusnya kita tambahin 0,4 gitu lagi. Jadi harusnya kita tambah dengan 1,6. Jadi harusnya dia jawabannya bukan 6 di sini. Harusnya 4,6 di sini. Nah, itu dia berpola. Polanya bertingkat gitu. Karena dari sini awalnya kita dapat, terus ketika kita lihat pola di atas, oh polanya ketika dia naik ke sini dia misalkan di sini plus 0,8 ke plus ke 1, sorry dari 1 ke 1,8 dia 0,8, dari 1,8 ke 3 dia 1,2. Nah di sini kan kita bisa lihat ada pola lagi, jadi ke setiap naik dia 0,4 ternyata. Kalau misalkan kita di atas kita tambahin 0,4 otomatis harusnya 1,6 pola. Jadi harusnya 3 ditambah 1,6 itu 4,6. Harusnya di sini 4,6. Kalau misalkan kita mau mendapatkan polanya gitu. Dan memang ini emang nggak berpola sih. Dapat soal yang nggak berpola. Nah, cuma untuk teman-teman nggak usah kayak bimbang, nggak usah ragu. Nah, di sini kita kan mencari yang memang nggak, yang udah ada polanya gitu. Kita cari yang menjadi titik pertanyaannya yang di sini. Ya ketika misalkan di bawah kita udah dapat polanya dan ada hasilnya, emang benar itu gitu. Yes. Oke, ada lagi nggak sebelum kita lanjut ke soal terakhir? Udah cukup, Kak. Oke, kalau udah cukup, kita bisa menyelesaikan soal terakhir ya. Jadi 1,2 minus 1,6 minus 1,6 1,12. Ini berapa? Nah, polanya Kak Jupri kasih tahu ya, polanya itu dia adalah ditambah dengan 1,3. Coba nih, minus 1,2 tambah dengan 1,3. Nah, ini operasi matematika. Di sini jadi 6. 6 dibagi 2, 3. Tiga. 3 ini kan minus. Nanti aja. 3, 6 bagi 6 dibagi dengan 3. Dua. Jadi hasilnya 6. 1/6 minus. Makanya di sini dia minus 0,6. Minus 1/6. Sorry. Nah, selanjutnya minus 1/6 kita tambahin dengan
sepertiga. Berarti di sini jadi tiga, jadi enam. Enam bagi enam, Satu. satu kali satu, satu. Terus enam dibagi dengan tiga, Dua. tambah dengan dua. Hasilnya seper Tiga enam. per Ya, ini minusnya habis karena ini kan banyak, ini minus satu. Oh ya. Jadi seper enam. Valid ya. Nah, jadi yang ini kita ubah dulu. Ini karena bentuk campuran. Jadi tahu ya ini jadi berapa? Jadi berapa ini? Satu per dua. 3/2, Kak. 3/2 Dua per kakak. Dapat 2, Tiga Kak. per dua. Jadi di sini 6 bagi 6, satu, satu kali satu, satu, ditambah dengan 6 bagi 3, 6 bagi 2, sorry, 6 bagi 2 3. 3, berarti 3 dikali 3, 9. Jadi 10 per 6. 6. Ada nggak jawabannya? Jadi mana jawabannya? Oke. Nah, C, jawabannya itu adalah 1,5/6. Jadi 1 dikali 6, sorry, 1 dikali 1/4/6 Kak. 1, 4 Per 6. per, bentar, 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 Kalau 1/5/6 bukannya bentar, bentar. 6 kali 1 tambah 5 11/6 ya, Kak? Iya, iya, jadi Iya. bentar, bentar, bentar. Kita nih di sini 661, oke, 6 bagi 3, iya 10 per 6. 10 per 6, ya harusnya 1/4/6. Enggak, 1 kali ini. Iya, harusnya 1/4/6 ya. Kalau di sini 8, ini juga salah satu seper, nggak masuk. Karena ini harus 11/8. Pokoknya ini di X aja, karena per 3, ini per 8X, per 2X. Nah, jadi jawabannya ya, ini bukannya harusnya 4 ya, karena 10/4. Oke, jadi ada pertanyaan dulu sebelum Kak Jupri. 3/2, sepertiga, Kak, bukan 1/6. Oh iya benar. Hah? Gimana gimana? Oh iya iya, sorry sorry sorry. Kak. Benar Katanya benar, mungkin benar. setelah Harusnya ya. gini, harusnya kan 3/2 ditambahin dengan, kan polanya sepertiga, betul. Oh iya benar benar. Sorry Kak Jupri yang keliru ya. Bentar, kita hapus dulu. Oh, terima kasih siapa ini Martin. Nah, harusnya di sini udah benar sih jawabannya. Karena yang terakhir di sini 1/2, atau kita udah ubah jadi 3/2. Karena polanya Kak Jupri udah bilang di awal plus sepertiga, jadi ini aja yang kita tambahin sepertiga gitu. Jadi di sini 6, 6 bagi 3, 2, 2. dikalikan 3, 6, 6 bagi 2 hasilnya 3, bagi kali 3 hasilnya 9, 9. ditambah dengan 2 kali 1, 2 jadi per 6. 11. Sudah benar. 11. Berarti 1/5/6. Oke Kak Riri, siapa tadi jawaban tercepat dan paling benar semua? Nanti kirim ya nomor bebas mau Dana atau OVO.
Kak, Kak, sorry, sorry. Aku masih bingung mau tanya, Kak. Oke, Itu oke. itu polanya kan tambah 1/3 ya, Kak. Iya, Ini kalau dari 1/6 ke 3/2 itu itu tambah berapa sehingga gimana? dapat Dari 1/6, 1/6 ke 3/2 itu ke 1/2 itu kan sudah diubah jadi 3/2 ya, Kak. Itu iya, itu kan pakai polanya itu harus tambah 1/3 ya. iya, Ya, kalau 1/6. dari 1/6 ke 1/2 itu gimana itu? Oke, jadi di sini kan kita udah dapat ini 6, 6 bagi 6, 1. Satu. Sini 6 bagi 3, Dua. 2. Dikali dengan 1, Dua. 2. Nah, terus di sini hasilnya dapat 3/6. Atau kita sederhanakan dapat eh, 1/2 ya. Bentar. Hmm, iya, kalau ini bentar ya. 1/6 tambah dengan 1/3. Bentar ya, kalau misalkan kita tambahin dengan 1/2 ditambah dengan 1/2. Hmm, harusnya 1/2 nih. Nah, kalau harusnya 1/2 dari sini ke sini bisa dapat nggak? Kalau 1/2 dari 1/2 ke 1/6. Bentar ya, kita cari. Kalau yang terakhir dia ditambah dengan 1/2 dapat benar, dapat 1,113. Tapi harusnya kalau polanya kita lihat dari awal, bentar ya, kita cari dulu. Minus 1/2 tambah dengan misalkan 1/2 ya, kita coba semua. Berarti di sini 2, ini 1, ditambah 1 gitu. Habis dong. 1, bentar, 6, dibagi 2, 6 bagi 2. Tiga. Nah, kita tambahkan dengan 1/3 harusnya dia korek juga. Jadi 6, 1, 2, 6, 6 1/6 tambah 1/3 6, 6, 1. Oh iya, harusnya dapat 3/6. Harusnya 1/3. Harusnya 1/3 ya, bukan
Oh, belain kita. Kalau misalkan kita tambah seperenam tambah seperenam tambah sepertiga tambah sepertiga satu tambah lima dua seperenam seperdua sorry seperdua. Hmm. Hmm. Enggak. Tapi kalau misalkan di sini kita bedain sendiri dia, kita tambahin dengan seperdua, nggak mengikuti pola dong. Iya sih. Harusnya polakan sepertiga. Harusnya dia kalau karena polanya di sini dari suku pertama ke suku kedua dipolakan ke suku ketiga, itu plus sepertiga semua. Oke. Harusnya ini hanya seperdua enggak sih? Enggak. Atau mungkin mana soal yang kemarin yang kedua. Hmm. Seperdua iya harusnya. Sepertiga. 6 56 sih jawabannya. Ya udah benar Kak. Dan soal udah nampak. Ini satunya ya ntar agak membingungkan juga. Nah kalau misalkan ini harusnya dia polanya sepertiga juga dapat sih. Kalau misalkan kita abaikan satu juga ini jawabannya bakal dapat C sih. 5/6 ya. Iya Kak. Polanya ya, jadi polanya di sini emang ditambahin dengan sepertiga sih. Kama bingung apakah tidak ada plus minus tidak berpengaruh perhitungan? Iya berpengaruh, berpengaruh sih. Berpengaruh. Jadi misalkan nih, mana ya kita hapus dulu. Berpengaruh. Nah mungkin Kak Jupri agak keliru nih dalam penentuan nih yang di sini. Sorry banget. Jadi kalau misalkan dibilang nggak seperti 6 ke polanya tambah sepertiga Kak karena 3 dibagikan dengan Kak jadi dapat seperdua dulu. Dua ke bentuk campuran 1/2 dibagi 3. Nah, 1/6 ke 1/3 polanya tambah sepertiga Kak karena hasilnya 3/6. Kalau disederhanakan dibagi 3. Oh, I see, I see. Iya, terima kasih Olivia. Jadi udah benar sih harusnya ya. Jadi ini dia kan hasilnya emang benar 3/6. Nah, jadi kita bagi 3. Jadi 3 bagi 3 di sini bagi 3 di sini jadi satu di sini satu iya benar sih. Karena semua dibagi satu ya, terus dibuat pecahan campuran sepertiga terus seperdua 3/6 dibagi 3. 3 bagi 3 satu, 6 bagi 3 2, 1/2.
Hmm. Hmm. 1/6 ke 1/, oh iya ditambahkan dengan 3. Karena hasilnya 3/6 disederhanakan dibagi dengan 3, Kak. Dapat 1,2 diubah ke bentuk campuran. Oke, 1/2. Nah, satunya kenapa gitu? Satu, satu, satu kali dua, dua tambah satu. Mas, itu sepertinya typo tidak sih? Harusnya setengah saja. Satunya di depan tuh kayaknya tidak perlu ada. Enggak, udah benar sih. Udah benar nih yang dibilang Kak Olivia. Kak Ambon, Kak Olivia. Bentar ya. Dari Bentar, Kak bentar. Andriani juga nih, Kak. Andriani 1/2 itu 3/2 harusnya. 1/2 dengan satu. Setengah tuh beda. Hmm, benar. Ini 1 kali 2, 2 tambah satu, 3, 3/2 harusnya betul. Iya, kayaknya kata kayu Rida Yang Sakinah. maksudnya aja itu salah kayaknya hanya satu doang. Iya sih benar sih. Sorry ya. Satu satu pecahan campurannya kayaknya salah itu, Kak. Harusnya setengah. Yang Kalau kata terakhir di kayu sini Rida. ya. Di paling terakhir. Hmm. Sebenarnya nih Kak Jufri ambil di soal PKN STAN. Soal bonus Kak Next. Ntar ya Kak Jufri mau satu soal lagi. Enggak. Udah habis waktu enggak apa mas lagi Kak. Kak Rili. Harusnya Waktunya sudah sih, Kakak, waktunya. udah selesai. Ya, Harusnya. Nah jadi guys teman-teman di sini kita fokus intinya gini. Kak Jufri mau kasih kesimpulan. Intinya kita di sini mencari pola atau aturannya. Jadi misalkan nih kita nggak usah peduli kayak misalkan soal nomor 2 tadi, kan di atas nih pola ganjil kita nggak dapat polanya, nggak usah. Kita fokusnya ke di sini. Misalkan di sini dia Hasil. harusnya pola genap, berarti kita cari pola genap gitu. Soal ke bonus bonus. Nah, terus selanjutnya kalau teman-teman melihat kalau misalkan dari suku pertama ke suku kedua atau bahkan dia loncat suku pertama ke ketiga, kelima, keenam, lihat polanya dulu. Terus lihat polanya itu jangan cuma satu pola. Kalau misalkan satu pola nggak ada jawaban, lihat pola bertingkatnya seperti apa. Maksudnya Kak Jupri, pola bertingkat yang Kak Jupri kasih contoh di atas ini. Yang kita mencari pola lagi. Jadi intinya di sini kita harus kuasai sifat-sifat bilangan bulat, bilangan cacat, bilangan prima itu perlu. Karena itu mungkin salah satunya bakal keluar. Kemudian kita lihat yang pertama, kalau misalkan kita cari dia secara berurutan dapat pola apa enggak. Kalau misalkan kita nggak dapat, kita harus pola loncat yang kita gunakan. Nah, pola loncat seperti yang Kak Jupri bilang di awal-awal, nggak harus hanya loncat satu ya. Jadi bisa juga loncat dua. Jadi kalau misalkan loncat dua, harus loncat dua lagi gitu. Nah, ada juga terkadang ada soal yang paling sulit tuh yang misalkan nih yang dua pertama dia dia berurutan dulu. Dari sini ke sini dia berurutan. Nah, setelah di lima baru dia loncat, tak loncat satu. Nah, habis itu jawabannya harus cari pola berarti urutan dulu baru loncat satu. Jadi intinya di sini gak teman-teman, adik-adik, kita fokus ke soal yang ditanyakan, terus lihat dia masuk di suku keberapa, suku ke ganjil apa genap, tanpa memperhatikan pola yang kita nggak cari. Kalau untuk bilangan desimal kita bisa ubah biar lebih mempermudah. Nah untuk bilangan sebenarnya untuk bilangan campuran juga ini mudah juga. Yang penting teman-teman tahu mengubahnya. Misalkan dari campuran tuh kita ubah menjadi bilangan eh, menjadi per atau menjadi bilangan bulat nggak bisa juga. Tapi nanti
akhirnya jawabannya misalkan udah dapat, kita ubah, misalkan kita kalikan 5, semua harus ke 5, kita bagi 5 semua, harus harus dibagi 5 semua. Oke, mungkin dari Kak Jufri itu saja. Sukses untuk teman-teman semua. Insya Allah tahun ini menjadi tahun rezeki buat semuanya. Dan Amin. cepat-cepat bergabung menjadi keluarga besar LPDP. Oke, dari Kak Jufri cukup. Mungkin Kak Jufri kembalikan. Kak Jufri mohon maaf kalau misalkan masih ada salah kata, salah salah, salah bersikap. Mungkin kalau teman-teman yang mau lanjut diskusi bisa juga nanti ada nomornya Kak Jufri ya di grup. Kemudian buat teman-teman juga semua Kak Jufri udah persiapkan buat kalian nih ada link nih. Ini link untuk kalian bisa akses. Di sini ada bahan belajar TBS. Di situ kelihatan nggak? Nah, itu kalian bisa akses. Di situ ada semua, bukan hanya terkait apa? Terkait deret angka, ada verbalnya, ada penyelesaian masalahnya. Nanti bisa Hmm. diakses teman-teman. Kalau misalkan nggak butuh akses, tapi harusnya nggak sih Kak Jupri udah buat untuk yang dapat link ini bisa mengakses. Jadi mungkin bisa dibelajar juga situ. Kalau misalkan mau ada yang lanjut diskusi juga sama Kak Jupri, bisa di chat Kak Jupri. Oke, dari Kak Jupri cukup. Kak Jupri kembalikan ke moderator Kak Rili. Terima kasih. Thank you, Free. Thank you, Kak. Oke, terima kasih Kak Jeffrey. Luar biasa ya belajar kita malam hari ini, Dreamers. Eh, Baiknya ada soal-soal yang kemudian Dreamers sendiri teliti melihatnya. Berarti itu sudah melatih bahwa memang kalian sudah pantas mengikuti tes bakat skolastik nanti. Karena ketelitian menjadi salah satu poin yang penting juga. Terima kasih banyak Kak Jufri untuk materinya. Uh, Mungkin yang bisa saya simpulkan dari materi Kak Jufri ini adalah yang pertama tadi teliti dan dreamers semua harus ingat kita cuma eh, 90 menit ya untuk TBS pengerjaan soalnya. Dan untuk soal kuantitatif, kalau yang baru pertama kali mengikuti TBS itu 40 menit untuk kuantitatif 25 soal. Jadi seperti Kak Jufri tadi bilang, kalau sudah dapat polanya, langsung saja dipilih jawabannya. Seperti itu. Jangan kita masih kepo lagi dan aduh ini yang bagian atas apa yang kiri apa. Itu akan sangat makan waktu ya Dreamers karena waktu kita terbatas nanti pada saat TBS. Jadi ketika sudah dapat polanya langsung langsung saja mungkin pastikan satu kali lagi langsung klik jawabannya. Seperti itu ya Dreamers semua. Semoga materi dari Kak Jufri dan belajar kita malam hari ini bisa membantu dreamer semua. Dan mungkin mau tanya lagi tips-tips secara rinci, kita ada sesi Q&A. Silahkan kita masuk ke sesi Q&A. Dreamer semua yang mau bertanya, silahkan bertanya dengan ketentuan yang pertama. Peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Setelah diberikan kesempatan, bisa mengaktifkan kamera dan mikrofon. Serta menggunakan virtual background untuk bertanya. Ini ketentuan Q&A yang pertama. Lalu ketentuan Q&A yang kedua, peserta yang belum bisa bertanya secara langsung bisa menulis pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia. Lalu yang ketiga, moderator akan memilih pertanyaan yang telah ditulis di kolom chat sesuai dengan ketentuan yang ada dan membacakan pertanyaan tersebut kepada narasumber. Nah, Dreamer semua, untuk kesempatan ini tiga penanya saja ya, karena kita sudah diskusi tadi. Dan yang bertanya ini akan saya pilih dari yang mengaktifkan kamera dan mengangkat tangan lewat fitur raise hand. Oke, bisa di next slide, operator. Ini ketentuan Q&A yang tadi saya bacakan.
Silahkan. Oke, sudah ada Kak Nurul nih. Nurul Febrianti. Kak Nurul, ada Kak Nurul. Siapa lagi? Oke, kita berikan kesempatan untuk Kak Nurul dulu. Silahkan Kakak. Silahkan bertanya langsung ke Kak Jufri. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelum itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Jufri atas pembahasan serta penyelesaian masalah yang telah dijelaskan secara rinci satu persatu. Nah, pertanyaan saya sebelumnya saya ingin memohon maaf karena pertanyaan saya akan keluar sedikit dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan oleh Kak Jufri tadi. Tetapi ini merupakan pertanyaan yang penting saya rasa karena untuk dapat melalui seleksi TBS. Nah, Kak, kalau misalnya TBS nih kan ada beberapa soal matematika atau kuantitatif yang memang memerlukan penyelesaian masalah yang perlu dihitung dan memerlukan waktu yang cukup sedikit. Jadi kira-kira apakah saat real test nanti kita diperbolehkan untuk mengakses kalkulator ataukah harus diwajibkan untuk hitung manual kan? Hitung manual Kak, karena seperti yang kita ketahui kalau hitung manual satu persatu itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena soal yang ribet. Jadi kira-kira karena ini merupakan pengalaman pertama saya juga untuk mengikuti teks seleksi TBS, jadi mohon penjelasannya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini langsung dijawab apa di hold dulu, Kak? Langsung saja Kakak, langsung saja. Nah kalau dari Kak Jufri itu kemarin, Kak Jufri emang real. Kan nanti nanti setelah ini teman-teman bakal dapat jadwal untuk TBS. Nah di situ udah ada peraturan. Saya nggak tahu selama ini saya mengikuti tes TBS tuh nggak pakai kalkulator gitu. Jadi mungkin nggak kalau di peraturan saya lupa ya digunakan diizinkan apa nggak diizinkan gitu. Nanti kalau terkait hal tersebut mungkin setelah dapat jadwal bisa dilihat tuh ada aturan TBS seperti apa gitu. Nah, kalau kalau saran dari Kak Jufri sebenarnya ya karena kita ikut-ikut seperti ini lebih mempersiapkan diri kita untuk mengikuti tes TBS. Jadi dari hal-hal seperti ini teman-teman lihat aja nih cara tercepat misalkan nih di bagian-bagian deret angka tuh caranya seperti apa gitu tercepat. Mungkin besok untuk kuantitatif yang bagian lain tuh seperti apa gitu. Jadi ya angka-angka yang ada di soal itu dia sebenarnya soal-soal sederhana. Kalau misalkan kita tahu triknya gitu. Walaupun kita melihat soalnya ratusan ribuan gitu ya kayak tadi Kak Jupri bilang tinggal kita ubah aja misalkan ribuan ya kita bagi aja sampai dia dapat kesatuannya gitu. Kayak misalkan dapat dari 1.000 kita bagi 1.000 dulu untuk mencari semua. Nah untuk optionnya pastinya di bagian-bagian itu juga tinggal kita kalikan 1.000 juga. Jadi kita buat cari cara mencari jawaban itu dengan cara yang paling mudah. Kalau dari Kak Jufri gitu. Oke, Kak Jufri. Kak Nurul, apakah terjawab, Kakak? Iya baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Jadi karena memang saya mengakui saya cukup lambat dalam urusan perhitungan, jadi kira-kira saya ingin mengetahui apakah dalam kuantitatif nanti kita diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator atau tidak. Jadi terima kasih Kak Jufri sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih saudara moderator. Oke, terima kasih juga Kak Nurul. Semangat selalu Kakak. eh Tadi yang Kakak bilang bahwa agak lambat dalam perhitungan itu tidak mempengaruhi Kakak nanti di TBS. Masih ada soal-soal verbal dan lain, jadi harus tetap semangat belajarnya ya Kakak. Pasti bisa. Terima kasih Semangat. moderator. Ya, kita ke pertanyaan kedua ya Kak Jufri. Ada dari Kak Boleh, Pak. Evelyn. Ada di kolom chat. Kak Evelyn bilang,
Sesuai contoh soal nomor 6 tadi kakak, kemungkinan jawabannya itu ada dua opsi mungkin tadi. Maksudnya dua opsi ini ada dua pola yang bisa saja ditemukan dalam satu soal. Begitu mungkin maksudnya. Lalu Bentar. jika kita menemukan soal seperti itu, ada dua pola yang ada dalam satu jawaban yang masuk akal. Bagaimana cara mengatasinya dan menentukan mana pola yang benar? Mungkin begitu maksudnya kakak ya. Seperti Oh, oke. Nah, kalau dari sini sebenarnya eh, kalau misalkan kan udah di Fibonacci tadi kan dibilang itu bahkan dalam satu deret deret angka tuh ada bahkan lebih dari dua atau tiga pola gitu. Nah, kita lihat aja fokus ke yang menjadi hal yang kita cari gitu, yang ditanya tanda tanyain gitu. Kita nggak usah fokus ke yang lain. Kalau misalkan nih kita pakai pola sederhana dapat, nggak usah perlu pakai pola yang ribet gitu. Jadi kalau selama Kak Jupri mengerjakan soal terkait deret, entah di LPDP, di TBS, atau bahkan kemarin di TPA Bappenas, bahkan Kak Jupri pernah jadi pengajar TPA untuk persiapan ke sekolah kedinasan, nggak bakalan dapat tuh untuk yang kayak misalkan maksudnya dua pola dalam satu jawaban yang dicari gitu. Jadi dia hanya mendapatkan misalkan untuk pola sederhana nggak dapat jawaban, jadi dia mungkin pola selanjutnya. Tapi dalam satu deret itu ada beberapa pola, bukan untuk soal untuk jawaban itu gitu. Jadi misalkan pola yang berbeda tuh misalkan dari ganjil ke ganjil, ganjil ke ganjil, atau genap ke genap, genap ke genap. Nggak mungkin dari ganjil ke ganjil itu terdapat dua pola gitu. Jadi misalkan dari ganjil ke ganjil, ganjil dari suku satu ke suku tiga ke suku lima, tujuh, itu nggak mungkin dapat dua pola gitu. Jadi dia hanya satu pola yang dikasih. Mungkin dia bakal oke. dapat dua pola ya karena dua perbedaan itu. Jadi ada pola untuk di ganjil, ada pola di bilangan genap seperti itu. Oke, Berarti baik, kak yang nomor Jufri. Dan ini ada oke pertanyaan lanjutan dari Kak Evelyn. oke. Berarti Kak, yang soal nomor 6 jawabannya kalau polanya sederhana semua, kita ambil yang pola sederhana semua, begitu kan Kak? Jadi apakah soal nomor 6 jika saya menjawab sesuai pola sederhana, berarti itu pola penjumlahan semua Kak? Mungkin Kakak maksudnya Kak Evelyn ini, eh, mohon maaf mungkin maksudnya Hah? Kak Jufri tadi, kalau saya perjelas Kakak, kalau saya tidak salah itu maksudnya Kak Jufri itu Kak Evelyn dalam satu soal itu jika polanya berbeda, kalau kita tes dengan dua pola itu yang ada jawabannya pasti cuma satu pola. Pola seperti Ya. yang yang tidak mungkin dua pola itu ada jawabannya semua. Maksudnya Kak Jufri begitu. Jadi misalkan ada dua pola. Pola pertama penjumlahan, pola kedua yang loncat misalkan. Apa, nah, itu pasti yang punya jawabannya itu salah satu dari dua pola itu. Tidak mungkin dua-duanya itu ada jawabannya, gitu maksudnya Kak Jufri. Jadi, jika kakak sudah dapat pola yang sederhana dan ada jawabannya, ya sudah, berarti itu. Ha, karena tidak mungkin dua pola itu ada jawabannya yang sama, begitu kakak maksudnya. Mungkin Kak Evelyn bisa memberikan eh, mungkin ketidakpuasannya atau seperti apa di kolom chat supaya kita lanjut ke penanya selanjutnya. Oke, kita ke penanya selanjutnya ya kakak, Kak Vina. Kakak mau bertanya apakah tingkat kesulitan TBS sama dengan materi atau soal yang sudah kakak jelaskan tadi? Atau lebih sulit, kakak, dari yang kakak jelaskan Nah, tadi menurut Kak Jufri? kalau yang oke oke. Terima kasih Vina. Kalau sejujurnya dari Kak Jufri itu soal TBS tuh paling mudah. Mungkin moderator kemarin sempat saya kirimkan soal-soal bocoran dari TBS ya. Gimana Kak Reli? Lebih mudah ya?
bahkan nggak ada yang pakai eh, bilangan bilangan apa desimal, nggak ada bilangan campuran, malahan di situ bilangan bulat semua, kita tinggal mencari pola biasa aja gitu. Iya, betul, Jadi betul. makanya Kak Jupri ngasih kayak gini aja untuk teman-teman lebih mempersiapkan, misalkan ke depannya ada tiba tiba-tiba dibuat soal yang terbaru, misalkan 2025 ini dibuat dalam bilangan campuran atau bilangan desimal, udah nggak kaget gitu. Sebenarnya nih soal-soalnya tuh soal bisa yang tadi Jupri ubah ya dalam bentuk desimal atau campuran aja gitu. Lebih mudah Kak Jupri jamin. Menurut Kak Jupri ya. Oke, begitu ya. Memang betul Kak Jufrita kemarin sudah kirimkan. Untuk deret angka Dreamers, untuk kuantitatif itu ada tiga bagian, deret angka, aritmatika aljabar, dan kecukupan data dalam 25 soal. Jadi kemungkinan deret angka hanya mengambil beberapa soal saja. Jadi, dan seperti tadi Kak Jufri bilang, mungkin tiga nomor dari 25 itu kah? Itu pasti mudah, lebih mudah dari materi kita hari ini. Jadi ini sudah bagus persiapannya, Dreamer semua sudah keren. Mantap, oke. Jadi Kalau mungkin Kak itu Jupri bilang sih untuk soal TBS deret angka LPDP itu kayaknya hanya paling tinggi tuh di soal nomor 4 di bagian medium aja. Yang bagian hard itu kayaknya nggak masuk sih. Kalau Kak Jupri lihat kemarin-kemarin. Cuma selevel medium nomor 4-nya Kak Jupri aja yang LPDP itu. oke kakak. Ya, Oke. jadi dia levelnya medium ya untuk deret angka kakak. Jadi mungkin Kak Vina tadi terjawab ya kakak. Terima kasih. Teman-teman Dreamer semua yang mau konsultasi dengan Kak Jufri, bisa langsung ke media sosialnya Kak Jufri di Instagram. Ada di mention, di tag di Mimpi Anak Timur juga langsung ke sana dan bisa DM, memperkenalkan diri dan tanya-tanya. Tanya-tanya di situ. Boleh ya kakak nanti. Kalau ada yang mau nomornya juga Boleh. boleh. Boleh di minta langsung ke Kak Jufrinya atau ke kami juga boleh. Tentunya dengan izin Kak Jufri ya. Boleh kakak ya Ya kalau untuk kalau teman-teman mau nanya-nanya atau konsultasi terkait LPDP boleh saja sih gitu. ini Kak Vivi Indayani Kupang. Ada Kak, ada tes kepribadian. Iya, Iya, iya. iya, ya ada. Nanti ada 120 menit totalnya. Sisa waktu dari 90 menit itu untuk itu. Seperti itu Kak Vivi, semoga terjawab. Oke, kita tutup ya Dreamers untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak Kak Jufri. Untuk materi dari Kakak Jufri dan pemateri-pemateri sebelumnya, nanti selesai kelas di minggu ketiga akan kami kirimkan semuanya untuk Dreamers supaya minggu keempatnya, minggu tenang bisa pakai untuk belajar ya. Mungkin itu saja. Kita sambung ke sesi berikutnya, penyerahan sertifikat. Eh, Silahkan waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kakak Diana selaku PIC dalam kegiatan kita hari ini. Kalau Kakak Diana ada bersama kita, silahkan Kakak waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Rili. Kak Jufri, sebagai bentuk apresiasi dari komunitas Mimpi Anak Timur, kami ingin menyerahkan sertifikat kepada Kak Jufri. Terima kasih banyak sudah bersedia mengisi mini kelas pada malam hari ini. Semoga sertifikat yang kami berikan ini dapat berguna untuk Kak Jufri dan tidak bosan-bosan untuk selalu hadir membersamai kami dalam setiap kelas-kelas di mini kelas TBS bersama komunitas Mimpi Anak Timur. Mungkin boleh dibantu untuk sesi dokumentasinya, Kak Karlani. Oke Kak, saya hitung ya Kak. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi.
Satu, dua, tiga. Oke, sudah Kak. Terima kasih Kak Jufri. Sama-sama Kak Diana. Oke, terima kasih Kak Diana, Kak Jufri. Eh, Dreamer semua, sebelum kita menutup kegiatan kita, kami dari Mimpi Anak Timur mohon Dreamers yang masih ada mengisi link presensi yang ada di bagian chat dari Zoom ini. Bisa diisi link presensinya untuk membantu kami mengukur keterlibatan Dreamer semua. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada media partner kami dari Kuliah Matematika Academic Center dan Mentor Sebaya. Dreamer semua bisa follow mereka untuk mendapatkan informasi terkait beasiswa juga dan pengembangan diri lainnya. Dan ada informasi nih Dreamers, kita ada upcoming event. Jadi Mimpi Anak Timur itu akan mengadakan kelas selanjutnya esok di hari Sabtu itu kelas aljabar dan aritmatika. Jangan ketinggalan ya. Lalu di hari Minggu itu ada kelas kecukupan data. Jadi pantau terus media sosial Mimpi Anak Timur dan juga pantau terus grup WA yang sudah bergabung. Yang belum bergabung, silakan bergabung. Lalu ada juga nanti terkait pemecahan masalah di minggu ketiga. Jadi, Dreamer semua bisa pantau terus tryout barang kuliah matematika dan Ukom Nakes yang sekarang sementara berjalan. Jadi yang belum ikut tryoutnya silahkan. Karena kita belajar, tapi kita sambil simulasi, uji coba, supaya kita tahu bagaimana nanti tesnya, bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik. Oke, Dreamers. Jadi sementara ini ada sementara tryout, jadi bisa diikuti. Nah, untuk dapat informasi terkait kami, Dreamers semua bisa eh, kunjungi media sosial kami. Ada Instagram, mimpianaktimur.id, ada emailnya mimpianaktimur@gmail.com, di LinkedIn juga ada, di YouTube juga ada. Yang ketinggalan-ketinggalan eh, Zoom kita, bisa langsung ke YouTube Mimpi Anak Timur Indonesia. Mimpi Anak Timur juga ada TikTok, jadi kalau yang gabut, scroll TikTok boleh mampir ke TikToknya Mimpi Anak Timur untuk informasi-informasi lainnya. Oke, Dreamer semua, terima kasih atas keterlibatannya. Sekian kelas kita malam hari ini, semoga membantu. Semangat selalu, sukses selalu. Semoga semua yang ikut kelas hari ini bisa jadi award di LPDP batch 1 tahun 2025. Amin. Terima kasih Kak Jufri, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Ada yang bertanya nih Kak Jufri, keluarga Siva Haju, saudara Siva Haju katanya. Astaga, dari Kak Nurul. Karil